Hei, ner aga kariba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari partner kita MRX QB61. Siap bang, Papua selalu hadir. Semangat terus buat kontennya bang. Hehe. Untuk saudara-saudaraku di Papua sana, makasih loh komentarnya. Nih pantun untukmu, makan sagu dicampur sambal terasi. Ada kajakan ngopi ke Papua Hidup ialah perjuangan, hidup ialah air mata dan doa-doa. Kepahitan datang silih berganti kepada siapapun, bahkan kadang kala diri ini bingung harus berbaring di mana. Sebab ini tentang bertahan dan berbuat baik sampai ajal tiba. Begitulah kira-kira yang akan ditawarkan pada kisah ini, mengisahkan seorang gadis cantik berusia 30 tahun bernama Yeon Jiho, akrab disapa Lisa. Ia hidup pada keluarga yang cukup sederhana di sebuah desa bernama Namhae. Di desa itulah Lisa menghabiskan masa kecilnya. Seiring berjalannya waktu, di usia Lisa yang sudah menginjak genap 30 tahun, memutuskan meninggalkan kampung halamannya, datang ke kota Seoul, mempertaruhkan diri, memperjuangkan cita-cita besarnya untuk menjadi seorang penulis, lebih tepatnya penulis drama. Sekiranya sudah 5 tahun lamanya Lisa menjadi asisten penulis melodrama Bookris, namun ya hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan tempat tinggal pun belum jelas. Untung-untung upah selama 5 tahun dia jadi pembantu Boris itu dapat memenuhi kebutuhan hari-harinya, meski kadangkala hanya makan gorengan, mie instan, sayur bening yang sepatutnya harus selalu disyukuri, sebab masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang hidupnya jauh lebih susah. Itulah mengapa sekali lagi jangan pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina sana yang setiap harinya hanya memakan debu, meminum air mata. Ya, terserah kalian mau bilang mimin sok peduli atau apalah itu, namun dari mana lagi kita akan selalu mengingatkan jikalau bukan melalui channel sederhana ini. Lisa memiliki 2 orang sahabat sejati, Soji dan Rang namanya, yang mana mereka berdua telah bekerja di perusahaan. Hidup mereka sudah cukup terpenuhi. Beda dengan Lisa sekarang yang masih sementara merintis. Sudah 3 bulan Lisa numpang di tempat Boris, dan karena tidak enak numpang terus ya kan, Lisa pun memberitahu Boris jika dirinya akan kembali ke tempat adiknya Aldi. Demi menghemat biaya dari tempat Boris ke kontrakannya Aldi, Lisa memilih jalan kaki sekalian olahraga juga. Setibanya di sana, Lisa sedikit agak jengkel, rumah sangat berantakan, pakaian berhambur di mana-mana. Tak berselang lama Lisa mendengar ada suara gedebak-gedebuk dari dalam kamar Aldi. Ternyata ternyata Aldi lagi asik tabrak-tabrak masuk dengan kekasihnya. Saking kagetnya Lisa melihat kejadian itu, ia langsung lari terbirit-birit sampai Aldi menggapainya dan memberitahu jika dari 4 bulan yang lalu ia sebenarnya telah menikahi gadis tersebut. Lisa merasa jengkel kenapa tak diberitahu soal pernikahan adiknya ini, pun langsung pulang ke rumah emak babenya ke Namhae untuk memperjelas semuanya. Ternyata memang istri Aldi ini sudah hamil. Salah satu alasan besar mereka tak memberitahu Lisa sebab ia sibuk kerja katanya. Di kemudian hari, Lisa pun kembali ke Seoul, di mana ia harus mencari tempat tinggal yang baru sebab ia tak mau jadi pengganggu di tempat adiknya Aldi yang baru-baru jadi pasutri. Sebelum mencari kontrakan, Lisa sempat ke bank minjam uang, namun pedihnya pihak bank ragu memberinya pinjaman dengan alasan pekerjaan Lisa belum jelas sama sekali. Solusi terakhir ya, Lisa harus mencari kontrakan murah meriah dan layak huni. Emang dapat sih, tapi Lisa ragu tinggal sendiri melihat kondisinya yang agak horor begini nar. Jangan sampai mau fokus nulis, tahu-tahu ada yang nyamperin nanti. Pada akhirnya tempat ini batal. Lisa benar-benar bingung harus tinggal di mana sekarang. Dan dalam Indomaret, Lisa hanya bisa berangan-angan, kapan ya aku bisa tinggal di apartemen kayak di depan sana. Begitu mie-nya udah habis, Lisa mencoba datang minta bantuan ke sahabatnya Rang. Dan kebetulan sekali teman kuliah pacar si Rang sedang mencari seorang penyewa. Orang itu Nam Si-hee namanya. Katanya dari apartemen Sinam ada 1 kamar kecil yang kosong. Uang sewanya tak seberapa, yang jelas penyewa ini mau membantu mengurus urusan rumah di sana. Lisa merasa ini adalah kesempatan emas. Kapan lagi tinggal di apartemen mewah dengan biaya murah, ya kan? Ia pun langsung meminta Rang mengurus itu secepatnya. Rang memberi Lisa nomor telepon Sinam tersebut. Nah, setelah semuanya disepakati, Lisa pun balik mengambil barang-barangnya sekaligus pamit ke adiknya Aldi.
Sebelum pergi, Lisa hanya bisa meminta si Aldi agar tetap menjadi suami yang bertanggung jawab bagi istrinya. 드릴게요. 하시면 되고요. 방 2개 보이죠? Inilah kondisi apartemennya Nam yang sibuk kerja dari pagi hingga petang sebagai seorang desainer di salah satu perusahaan digital, hanya bisa mengarahkan penyewa melalui chat. Nam beritahu jika kamu akan melihat 2 kamar di sana, kamar yang pintunya terbuka adalah kamar penyewa. Cengar-cengir tuh si Lisa, dirinya akan tinggal di tempat ini dengan biaya sewa yang bersahabat, ya kan? Ada 3 syarat utama yang disampaikan Nam bagi penyewanya. Pertama, penyewa harus melakukan tugas rumah. Kedua, sampah daur ulang harus dikosongkan sekali seminggu. Terakhir, penyewa harus merawat kucing kesayangan Nam yang diberi nama Kitty. Nah, untuk proses adaptasi, terlebih dahulu Lisa diminta magang selama seminggu. Habis itu baru bisa menandatangani kontrak. Itu sama sekali tak menjadi masalah bagi Lisa. Ia berjanji akan mematuhi syarat tersebut yang jelas bisa mendapat tempat tinggal yang layak. Lalu si Nam yang kita maksud itu, ini dia orangnya. Larut malam baru bisa balik karena kebanyakan lembur akhir-akhir ini. 너무 늦어서 메모 남깁니다. 좋구나. Sampai detik ini Lisa sama sekali belum mengetahui wujud asli si Nam, begitupun dengan Nam sendiri. Itu makanya Lisa hanya bisa melaporkan tugas-tugasnya melalui secari kertas sebelum berbaring. Bahkan lucunya dari awal Lisa mengira jika si Nam itu adalah seorang wanita berdasarkan nama panjangnya Nam Sihe. Emang nama wanita padahal batangan. 계약하고 싶습니다. Meski tinggal serumah, namun Lisa dan Nam tak pernah ketemu akibat kesibukan masing-masing. Lisa semestinya harus fokus ke tanggung jawabnya juga sebagai asisten penulis. Produser Lisa bernama Tuan Park, di sana juga memiliki partner asisten penulis Yong namanya. Saking dekatnya Lisa dan si Yong ini, Boris dan Tuan Park berniat mau menjodohkan mereka berdua. Sangat cocok katanya. 저기 빨리 들어와. Ada yang aneh antara Lisa dan Nam. Sebenarnya di luar mereka sering ketemu, hanya saja tak saling menyadari. 그날 이기는 거였는데. 팬이십니까? Sama-sama sebagai penggemar Arsenal, hubungan emosional mereka bahkan mulai terbangun. Ada yang tak terelakkan dari Lisa. Ternyata memang sudah lama sekali ia menyimpan rasa ke Yong di sana. 가보시죠. 아직은 얼굴도 키도 준수. 섭짓 더. Tapi ya begitulah, Lisa hanya bisa mencintai dalam diam melihat Yong tak ada kejelasan sama sekali. Bahkan di sini hati Lisa malah tercabik begitu ia tak sengaja melihat Yong di sana tiba-tiba dipeluk perempuan lain. 있네. 중이 떠중이. 버스. Lagi-lagi secara kebetulan mereka bertemu di halte bus. Entah mungkin kalian pernah mengalami hal serupa atau bagaimana, namun jujur si Mimin sih pernah. Kadangkala di luar kita sering bertemu orang asing dan saling bercerita satu sama lain tanpa mempertanyakan nama sekaligus tempat tinggalnya. Ya hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja. Itulah yang terjadi dengan Nam dan si Lisa ini. Dari halte bus ini Lisa mencoba mengajak lelaki asing di sampingnya untuk saling bercerita soal kehidupan dan cinta. Seraya jadi pendengar yang baik, Nam juga sedikit menyampaikan sepatah kata. Ucapnya, dunia ialah tempat bagi manusia untuk merasakan kepedihan di jalan hidupnya masing-masing. Yang perlu kita lakukan ialah bertahan dalam kondisi apapun. Di samping Nam juga memberitahu jika dirinya sangat jarang keluar rumah. Kalau tidak di rumah ya di tempat kerja. Dan bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir kita. 네. 탈분한테 받았네요. 이라고 생각하니까 좀 애틋했다. Lisa yang sudah hanyut dan terbawa suasana tiba-tiba lepas kontrol. 순간도 생도 뿐이라는 걸. Wah, sungguh kaget si Nam tiba-tiba dimuah begitu saja. Di samping sebenarnya juga tak terlalu mempermasalahkan itu sebab kedepannya mereka yakin tak akan ketemu lagi. Padahal apa? Mereka serumah.
Dan itulah cuman pertama Lisa selama hidupnya, Nar. Itu pun karena telah terbawa suasana setelah mengetahui jika Yong, laki-laki yang ia sukai selama ini, hanya menganggapnya sebagai teman. Sudah hampir seminggu mereka tinggal serumah, namun belum saling mengetahui juga. Entah bagaimana malunya Lisa nanti jika ia tahu laki-laki yang ia cium di halte itu ialah Nam Se-hye. Di pagi ini Nam masih sempat terngiang-ngiang dengan ciuman maut semalam. Lalu begitu ia keluar buang sampah, Lisa juga baru tiba habis membeli makanan kucing. Meski tak sempat berpapasan di luar tadi, tapi di lift. 감사합니다. Dari sinilah Lisa baru tahu jika pria yang selalu ia temui di luar, pria yang ia cium semalam ialah Nam, pemilik apartemen yang ia tinggali sekarang. Saking malunya Lisa, ia langsung lari keluar, namun Nam memintanya masuk, bicara baik-baik. 당연히 여자분이. Mau bagaimana juga, semuanya sudah terlanjur. Lisa sekarang hanya bisa dibaluti rasa malu dan canggung. Sambil terbata-bata, Lisa meminta maaf soal di halte. Ujarnya malam itu ia hanya terbawa suasana. Dengan muka datar dan sedikit jengkel, Nam menyampaikan bahwa hal itu bukan serangan biasa. Kamu tiba-tiba menyerangku tanpa pertahanan, itu pelecehan juga namanya. Kendati demikian, sebagai seorang pesewa, Lisa tak pernah lalai dengan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah. Nam sendiri bahkan sampai mulai merasa engah melihat rumahnya kinclong terus. Nam merasa amat terbantu ada yang mengurus kucingnya Kitty. Di antara penyewa-penyewa sebelumnya, Nam baru kali ini mendapat orang yang betul-betul bertanggung jawab, betul-betul rajin. Sepertinya Nam telah menemukan penyewa sesuai kriterianya. Sedikit beritahu perihal kehidupan seorang Nam, salah satu alasan utamanya kenapa ia menyewakan kamar kosong di rumahnya, sebab ia memiliki utang sebanyak $287.000. Perkiraan pelunasan nanti pada tahun 2048. Dengan menyewakan kamar tersebut, setidaknya bisa meringankan tanggungan per bulannya. Ya juga harus sewa pembantu, ya kan, Nar? Intinya situasi mereka berdua ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling membutuhkan satu sama lain. Hari demi hari berlalu, kini mereka berdua makin akrab, terlepas sama-sama fans Arsenal juga. Pula perlahan Lisa makin mengenali karakter Nam, dingin dan cuek. 내 스타일은 아니야. Abis buang sampah di lift, Lisa sama sekali tak sadar jika ibu yang datang ini ialah emaknya Nam. Nanti Lisa baru sadar begitu mereka akan memasuki rumah yang sama. Langsung disidang baik-baik tuh si Nam. Di belakang Lisa sudah kalang kabut juga. Namanya juga orang tua, ya kan? Ya langsung berpikir aneh-aneh, ngapain juga Nam harus tinggal serumah dengan wanita. Perlahan Nam menjelaskan jika gadis itu hanya pesewa di sini, Mak. Lalu Lisa yang merasa tidak enak dengan situasi ini, ia langsung beritahu Nam jika dirinya akan pindah. Kebetulan Bu Ris menawarinya ruangan kosong yang bisa ditempati untuk sementara waktu. Kata Nam, terserah kamu bagaimana baiknya. Akhirnya Lisa pun akan benar-benar keluar dari apartemen Nam. Dari ruangan kosong Bu Ris, Lisa terlihat dibantu oleh Yong mengatur barang-barang di sana. Memang tempat ini apa adanya, namun setidaknya Lisa tak membayar sewa bulanan. 감사했어요. 하나도 못 드리고 가요. Setelah kepergian Lisa, entah kenapa Nam terlihat cukup gelisah sendirian, seolah-olah ada titik kebahagiaan yang hilang darinya. Nah, tepat di sepertiga malam, tak disangka Lisa di sana sedang tak baik-baik saja. Yong tiba-tiba datang dengan kondisi teler. Tak karena dari dulu si Yong ini sudah menyimpan gairah tersendiri ke Lisa atau bagaimana. Lisa sampai-sampai digasak, bahkan nyaris diperkaos. 그래도 이렇게까지 혼자 건넨 일이라고 도대체 몰랐다. Sekarang Lisa benar-benar sudah bingung akan istirahat di mana. Lisa terus berjalan tanpa arah sampai tak sadar dirinya telah berada di depan apartemen Nam. Nam yang habis datang beli minum seketika kaget melihat Lisa datang kemari dengan kondisi kebingungan seperti ini. Nam mengajak Lisa masuk ke dalam untuk menenangkan diri.
Nah, daripada ini jadi penyakit juga jika dipendam sendirian, Lisa pun memberitahu Nam jika sebenarnya ia nyaris diperkaos oleh Yong. Tak kalah kagetnya Lisa saat Nam tiba-tiba mengajaknya untuk 결혼하시겠습니까? 한이 좀 되시면. wow, tiba-tiba diajak nikah, toh siapa yang tak kaget? Dan mungkin Lisa di sini mengira Nam hanya bercanda padahal itu serius sepertinya. Anehnya juga sebab Nam sama sekali tak beritahu alasannya kenapa ia tiba-tiba mau ngajak nikah. Akhirnya ini hanya jadi dianggap candaan saja. Dan karena sudah larut malam juga, Nam pun menyuruh Lisa agar istirahat di sini dulu, nanti besok baru pergi katanya. Nah, begitu Lisa masuk di kamar, ia terus kepikiran perkataan Nam tadi. 하시겠습니까? 좀 개운하네. 혹시 Lisa mengira dirinya hanya tidur 2 jam padahal hampir sehari semalam saking capeknya ia, kasihan. Lisa hanya bisa meminta maaf dirinya ternyata salah mengatur alarm, dan karena ajakan nikah itu terus menghantui benaknya, Lisa pun kembali memperjelas, kenapa, apa kamu menyukaiku? Nam yang tak suka basa-basi langsung to the point memberitahu Lisa, aku mengajakmu nikah karena butuh, bukan karena suka ataupun cinta. Menurut Nam, yang paling tepat untuk yang nikah ialah si Lisa ini sebab Nam perlu orang yang mengurus rumah, terlebih Lisa juga butuh tempat tinggal, ya kan? Jika sampai nikah, Lisa hanya perlu membayar uang sewa secara rutin dan tak perlu membayar deposit kamarnya. 제가 필요하니까 상대라는 생각이 들었어요. 최적의 조건. Setelah semuanya sudah jelas kenapa Nam mau mengajaknya nikah, Lisa pun cabut sambil memikirkan sekaligus mempertimbangkan hal tersebut. Malam ini Lisa akan mampir ke tempat sahabatnya Soji. Sampingnya juga harus menyelesaikan masalahnya dengan Yong. Tuan Park dan Boris telah mempertemukan mereka guna untuk membahas insiden malam itu. Sekalian Yong meminta maaf atas perbuatan konyolnya tersebut. Memang Lisa akan berusaha memaafkan Yong, namun untuk sekarang dirinya sudah tak mau bekerja sama lagi dengan mereka. Bahkan Lisa memberitahu jika dirinya tak akan menulis naskah lagi. 하지 마세요. 다시는 안 할래요. Di saat Lisa merasa sedih, merasa tertekan, beruntung ia masih memiliki Soji dan Rang yang selalu ada untuknya. Mereka berdua menghibur Lisa, memberinya semangat bahwa bagaimanapun terjalnya, kita harus tetap berjalan dan berusaha. Jangan pernah berhenti untuk menulis. Tapi ya mau bagaimana juga, Lisa sudah mengubur cita-citanya tersebut, entah kedepannya akan jadi gelandangan atau bagaimana. 바닥에서 이러고 있지. Tentu Soji tak keberatan jika Lisa tinggal di rumahnya, tapi ya Lisa lah yang merasa agak ini numpang terus. Pilihan satu-satunya sekarang ialah Lisa akan meninggalkan kota Seoul kembali ke kampung halamannya Namhae. Setelah pamit ke sahabat-sahabatnya, Lisa juga datang ke tempat Nam sekalian mengambil sisa barang-barangnya di sana. Lisa sangat-sangat berterima kasih ke Nam sudah menyewakan kamar bagus untuknya. Sebelum ia pergi, Nam sempat memberitahunya jika kamu akan sukses kemanapun kamu pergi. Kamu orang yang sangat bertanggung jawab, makanya kamu memiliki skor paling tinggi di antara semua penyewa di sini. Kini Lisa telah tiba ke terminal. Nah begitu ia sudah naik ke bus, ia heran tiba-tiba melihat Nam. Ya ternyata Lisa hanya lupa membawa tulisan naskah-naskahnya. Setelah memberi itu, Nam pun pamit. Tahu-tahu 저랑 결혼하실래요? 네. 그럼 제가 혹시 저를 십니까? wah, ini bukan soal kebelet ingin nikah atau apa, tapi mereka telah dipaksa oleh keadaan. Lisa dan Nam telah sepakat bersanding di pelaminan dan memilih batal pulang ke Namhae terlebih dahulu. Mereka akan mengonsep perihal proses pernikahannya nanti. Begitu tiba di rumah, syarat-syarat setelah pernikahan langsung dibahas. Lisa juga memberitahu jika dirinya telah berhenti kerja. Kalau boleh uang sewanya minta diskon dikit lah sampai ia kembali mendapat pekerjaan. 의외였습니다. 제 결혼을 선택하신 게 저 방이니까요. 그래서 한 번쯤은 결혼. Dan karena pernikahan bukanlah sebuah hal yang dilakukan secara sembrono, harus ada kesepakatan dari orang tua masing-masing pihak, maka Nam dan Lisa perlu memikirkan itu baik-baik, mulai dari jadwal menemui orang tua, aula pernikahan, gaun, pemotretan, dan lain sebagainya kecuali bulan madu.
Rencananya Nam akan menggelar pernikahan ini sesederhana mungkin biar bisa hemat gitu, mengingat utang-utangnya masih sangat banyak. Dan asal kalian tahu juga, ini hanyalah rencana kawin kontrak atau perkawinan sewa selama 2 tahun ke depan. Itulah kesepakatan konyol mereka berdua. Nah, sebelum datang memberitahu orang tua masing-masing, Lisa terlebih dahulu datang memberitahu sahabatnya Rang dan Soji jika dirinya akan menikah dengan Nam. Jelas kaget dong mereka. Nah, sebelum Nam datang meminta restu dan agar supaya tak blunder di sana, terlebih dahulu Lisa menjelaskan semua pada Nam apa-apa yang harus diwaspadai jika bertemu mereka. Dan inilah titik paling mendebarkan bagi seorang laki-laki. 많이 먹으라는. 왜 무슨 일 한다고? 라는 일인데 아빠 어디쯤 있는데? 그니까. 묻히지 않겠습니다. Ternyata babenya Lisa sangarnya minta ampun. 묻히지 않겠습니다. 물 좀 드세요. 분 괜찮으세요? Tetapi pada akhirnya mereka dapat restu. Nah, tiba saatnya giliran perempuanlah yang datang ke pihak laki-laki. 제가 말씀드렸던 세상에. 아, Tak disangka babenya Nam jauh lebih menakutkan. Tapi karena memang sedari dulu mereka berdua ini menanti kabar kapan putranya mau nikah, akhirnya semuanya telah mendapat restu masing-masing. Apalagi sudah sepantasnya mereka nikah dengan usianya yang sudah terbilang cukup tua. Dan yang pasti orang tua mereka sama sekali tak mengetahui jika rencana pernikahan ini bukan atas dasar cinta, tetapi karena ada alasan lain, ya agar supaya Lisa tetap bisa tinggal di Seoul sementara dari Nam sendiri, yaitu karena untuk meringankan pekerjaan rumah serta akan ada yang mengurusi kucingnya Kitty. 계량이 나는 게 이게 그렇죠. Setelah sekian banyaknya drama dan negosiasi dari calon mempelai ke orang tua mereka agar pernikahannya dilakukan secara sederhana, namun ujung-ujungnya tetap akan dilakukan secara meriah sesuai keinginan orang tua mereka. 신랑 신부 입장. 진짜 결혼을 해버렸다. Syukur alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Lisa dan Nam kini telah sah jadi pasangan suami istri. Orang tua, sahabat, serta para tamu undangan ikut berbahagia melihat momen istimewa ini. Tanpa mereka sadari jika pernikahan ini hanyalah kontrak selama 2 tahun. Ini hanya sekedar formalitas untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Meski demikian, Nam berjanji pada maknya Lisa untuk mendukung Lisa dalam hal apapun, termasuk jika ia kembali mau menulis nanti. Tanpa Nam sadari, Lisa mendengar semua itu dari balik tirai. 저기 예? 약하고 수줍어보여도 지켜주겠다. 그게 제일이지. 어찌 행복하게 해줄. 그 선택에 드릴 수 있는 건 나는 훨씬 좋. Senyum-senyum sendiri Lisa mendengar itu semua dari Nam. Dan bisa jadi inilah titik awal mereka akan saling jatuh hati. Nah, setelah semua agenda selesai, kini Nam dan Lisa akan balik ke rumah. 저희도 그만 가시죠. 진짜 잘생기셨어요. Di hari pertama setelah pernikahan sungguh sangat mengagumkan. Lisa terlihat bangun lebih awal mempersiapkan sarapan. Dari sini Nam baru tahu jika istri kontrakannya ini ternyata jago banget masak. Lalu mengingat kembali syarat-syarat nikah mereka, Lisa tetap diwajibkan bayar uang sewa, mau tidak mau ya harus kembali mencari pekerjaan. Setiap hari Lisa cari lowongan tapi belum ada yang mau menerimanya. Lisa tak nyerah, ya terus menawarkan diri dari tempat satu ke tempat yang lain, termasuk di kafe-kafe. Dan kebetulan sekali pengelola kafe Yolo ini Pak Sumardi namanya sedang mencari pekerja paruh waktu, apalagi Pak Sumardi hanya memiliki satu karyawan yaitu putranya sendiri yang bernama Bona. 가져왔어요. 네, 그럼요. Entah ada apa dengan pandangan pertama Bona, tapi yang pasti di hari pertama Lisa kerja, Bona terlihat sangat respect dengan Lisa. Bahkan Bona memaksa Lisa menemaninya mengantar pesanan klien pakai motor fuckboy-nya. 우선 타요.
Melihat sang istri seperti itu dengan lelaki lain, harusnya Nam gelisah, malah ini ya sangat santai seolah-olah tak ada kejadian apa-apa di depan sana. Emang cuek parah si Nam ini Nar, mana ini disaksikan oleh teman-teman kantornya juga. Lisa sendiri yang sudah mulai tak nyaman dengan sikap Bona, ia pun memberitahu jika dirinya memang tak punya pacar, namun sudah punya suami. Apa kata Bona? Emang kenapa kalau kamu punya suami? Dari awal kita melihat si Bona ini seperti telah menyimpan obsesi tersendiri ke Lisa. 늦으셨네요. 네. 쉬십시오. 하신 일 있으세요? 제가 왜? 그쪽이 왜? Beginilah kira-kira jika seseorang nikah tanpa didasari cinta dan perasaan, Nam sama sekali tak terganggu melihat Lisa habis boncengan dengan lelaki lain. Lagian katanya itu juga teman kerja, jadi ya wajar-wajar aja. Mulai heran tuh Lisa, makin kesini sisi lain Nam baru ia tampakkan semua, sudah cuek, tengil lagi. Bahkan kucingnya terlihat jauh lebih berarti ketimbang Lisa sendiri. Tapi inilah risiko yang harus mereka terima. Memang mereka nikah hanya karena untuk saling menutupi kebutuhan materi. Lagi-lagi simbiosis mutualisme, tak dipertanyakan urusan ranjang sebab mereka tetap tidur terpisah. Tak ada kasih sayang di dalamnya, apalagi nafsu. Nam seolah sudah mati rasa dengan perempuan, entah kenapa. Sikap Bona ke Lisa juga semakin menggetarkan. Di kafe ya terus menatap Lisa, bahkan dengan lancangnya Bona mulai berani mengikat rambut Lisa dari belakang. Katanya kamu lebih cantik dengan rambut terikat, garis leher cantikmu juga bisa kelihatan. Intinya setiap hari Bona memberi Lisa perhatian-perhatian, memberinya kenyamanan, padahal Bona sudah tahu jika si Lisa ini sudah punya suami. Tadi duga hari ini Nam dan teman-teman kantornya pada datang ke Cafe Yolong ngopi. Kebetulan kantor mereka dekat dari sini. Agenda ini ya memang hanya sekedar ngopi doang. Nam bahkan sama sekali tak menyapa istrinya Lisa. Hati kecil Lisa berkata, kok ada manusia secuek itu ya? 타요. Memang dari awal Lisa dan Nam nyari penyakit sih sebenarnya. Lalu Bona sendiri tiada hentinya memanfaatkan situasi. Ia terus menghujani Lisa warna-warna baru, termasuk mengajaknya tamasya ke puncak. Meski ini cukup membuat Lisa damai berada di puncak sini, namun ia juga harus berkata jujur bahwa ini semua membuatnya tak nyaman. Semakin ia dekat dengan Bona, Lisa juga semakin merasa bersalah dengan suaminya Nam. Habis diberitahu seperti itu, bukannya Nam mundur, malah ia semakin bertingkah. 오늘 네? 아셨나요? 아, 없죠. Di esok harinya, di jam istirahat, Nam dengan rekan kerjanya Imo terlihat datang kembali ke Cafe Yolo. Nam terlihat memantau kendaraan Bona di luar serta memperhatikan sikap-sikap Bona di dalam. 오셨어요? 항상 많이 스트 쇳덩이가 많네요. 할 때 필요하니까. Sampai di suatu malam, sehabis kerja, Bona lagi-lagi terlihat mengajak Lisa jalan. Mereka ketemu di halte bus. Bona tengah mengajak Lisa ke sebuah alun-alun. Di malam yang cukup bersahabat ini, Bona mulai bertanya, apa alasan kamu menikahi suamimu? Kenapa di setiap kamu pulang kerja ia tak pernah menjemputmu? Adakah suami yang tak sepeduli itu? Lisa hanya bisa berkata, dia memang orangnya sangat sibuk. Lalu entah karena Bona merasa ini adalah momen yang tepat untuk menjalankan aksinya, ia pun mulai. 그러게. 너 아까부터 왜 이렇게 됐어? 맥주 다 마셨네. 뭘 그렇게까지 놀라? 관심이 많아요. 집이랑 같이 가볼게. Wah, ternyata selama ini Nam tidak tinggal diam. Persepsi kita terhadapnya sangatlah keliru. Di belakang Nam dia mencari tahu perihal si Bona, mempelajari gerak-gerik Bona dengan senyap. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa di balik sikap cuek Nam terhadap Lisa selama ini, ternyata ada kekhawatiran di baliknya. Lisa pun baru tersadarkan bahwa Nam sebenarnya peduli, khawatir, dan mungkin saja cemburu. 몰랐습니다.
Atas kejadian itu akhirnya Nam baru menyampaikan ke Lisa kenapa dirinya bersikap seolah biasa-biasa aja. Itu karena ia memegang teguh janji pada emaknya Lisa, di mana dirinya belum terlalu mengenal Lisa. Nam berjanji selama pernikahan ini ia tak mau menyulitkan pilihan Lisa apapun itu yang dapat membuatnya bahagia, termasuk kenal dengan lelaki yang bernama Bona itu. Cukup tersentuh Lisa mendengar itu semua. Sekali lagi ia baru sadar bahwa Nam memang sangat sulit ditebak. Nam menyikapi dunia beda dengan lelaki pada umumnya. Ibarat lautan dan pantai, Lisa hanya sekedar mengetahui pantainya dan tak mengetahui seberapa dalam lautan itu dan seberapa banyak misteri yang ia simpan. Dan yang pasti Nam sekarang tetap memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai seorang desainer demi melunasi utang-utangnya yang berjumlah $287.000 tersebut. Sebagai seorang perempuan, meski pada awalnya ia tampak ragu dan menganggap pernikahan ini hanyalah sebuah pernikahan biasa, namun apa yang terjadi setelah pernikahan mereka, perlahan benih-benih kasih itu seakan mulai tumbuh pada Lisa. Bahkan Lisa mulai memberitahu Nam agar kedepannya tak usah mengunci pintu kamar lagi. 그러니까 이제 방문도 오지 마세요. 네. Ada satu hal yang membuat Lisa terus bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa si Nam ini terlihat begitu membatasi dirinya padahal Lisa telah banyak memberinya semacam kode agar mereka berdua bisa melakukan hal-hal romantis termasuk larangan mengunci kamar tadi. Lisa curiga apa jangan-jangan Nam menyimpan trauma masa lalu yang membuatnya jadi seperti ini. Toh Nam seolah sudah mati rasa dengan perempuan. Tentu Lisa juga malu dong untuk mencolek duluan. 그게 뭐예요? 사진입니다. 썰렁하긴 하네요. Tak terelakkan makin kesini tuh Lisa semakin berbunga-bunga pada akhirnya. Dari tatapan, senyuman tipis, kesederhanaan dan perhatian-perhatian kecil dari Nam terus menggerogoti benaknya. 뒤통수마저 보이는 것. Sampai di suatu hari entah apa yang menggerakkan Nam tiba-tiba datang ke salon cukur rambut tanpa sepengetahuan Lisa. Tampilan baru si Nam ini benar-benar membuat Lisa semakin tak karuan. Hari demi hari kian berlalu, keharmonisan semakin nampak di antara mereka berdua, termasuk udah mulai belanja bareng. Yang tak bisa terlewatkan tentu nobar Arsenal. Nah, melihat Nam mulai agak sedikit terbuka, Lisa pun bertanya, "Nam, dalam hidupmu apa kamu punya mimpi? Maksudnya apakah kamu punya tujuan yang ingin kamu capai?" Nam berkata, aku hanya ingin hidup seperti biasa. Layaknya seperti hari ini, setiap hari bekerja karena ada utang yang harus dilunasi. Nam ingin pulang ke rumah menonton sepak bola dan bersantai katanya. Sepertinya memang garis hidup yang diinginkan Nam ya hanya sebatas ini tok. Dan bagaimanapun Nam mau meninggal di rumahnya sendiri. Di balik hidup Nam yang penuh misteri, Lisa akan terus mencari tahu apakah yang telah tersembunyi dalam kalbu dan jiwanya selama ini. Mengingat kembali insiden dengan Bona di alun-alun, sekarang ini Bona mulai menjaga jarak dengan Lisa di kafe. Hanya saja Bona masih tak terima motor kesayangannya habis ditendang begitu. Jika Nam tak mau ganti rugi, maka Bona tak segan-segan akan membawanya sampai ke jalur hukum. Nam sebagai laki-laki yang bertanggung jawab tentu akan menyelesaikan masalah ini dan akan siap ganti rugi yang jelas. Bona bisa tahu batas ke Lisa ke depannya. Jika masih ada yang bertanya-tanya kenapa bisa Nam minjam duit sebanyak itu, ternyata karena rumah yang ditinggalinya sekarang 12 tahun yang lalu Nam sempat dicampakkan dari keluarga, diusir oleh ayahnya sendiri karena suatu hal. 놈은 다 갖고 있어요. 전에 그러셨잖아요. 내 발도 들이지 마라. 우리 집을 샀는데요. Inilah salah satu luka yang dipikul seorang Nam. Baginya itu semua tak ada gunanya jika diceritakan juga ke orang lain. Itulah mengapa sampai saat ini tak pernah menceritakan hal tersebut ke Lisa. Dan saya yakin pasti masih banyak hal yang disembunyikan dari Nam. Kini beberapa hari telah berlalu, mumpung Nam lagi cuti, Lisa pun mencoba mengajaknya jalan-jalan ke kampung halamannya Namhae. Di sana Nam diajar oleh emaknya Lisa buat makanan lokal sekalian berbaur dan saling kenal satu sama lain. Nam cukup terhibur, ia benar-benar memanfaatkan waktu cutinya dengan baik di kampung halaman Lisa. Nam juga diajak minum bareng om-om di sana. Habis itu Lisa mengajaknya tamasya ke pantai. Dari sini Lisa mulai agak heran. Ia menyadari Nam diam-diam menatapnya dari samping, entah kenapa.
작은 조 손댈 수 원래요. 반복하고 Kecupan di antara mereka berdua pun kembali tercipta tepat di hadapan laut sore Namhai. Saking bergejolaknya Lisa sampai-sampai Nam menegur, "Hei, handphonemu berdering." 전화하는데요. 뭐라겠노 바다에서 받아보지. Dari semenjak kecupan Nam di pantai, malah itu jadi keresahan besar bagi Lisa sekarang. Nanti setelah sampai di rumah, Nam banyak-banyak berterima kasih ke Lisa perihal hari ini. Sambil menatap sayu, Lisa berkata, "Iya, aku juga. Kapan-kapan kita ke Namhai lagi." Seandainya Nam di sini peka dengan situasi, pasti hal menggeliat di bawah bulu itu sepertinya akan terjadi dengan pasangan Pasutri ini. Pintu kamar Lisa sudah terbuka lebar untuknya. Tapi ya, karena sama-sama gengsi dan mengingat syarat perjanjian kawin kontrak mereka, ya akhirnya tak ada kejadian apa-apa malam ini kecuali keresahan di masing-masing kamar. 떴으면 좋겠다. 쓰레기. 왜 이래 너? Hasrat Lisa benar-benar mendidih, gerah Lisa tak karuan. Apalagi di setiap akhir pekan, Nam mulai mengajaknya keluar kencan. Nam mengajaknya nongkrong di kafe. Hal yang paling tak diduga-duga Lisa di sini, ternyata Nam mengajaknya kemari sebab ia mau memberi Lisa sesuatu, yaitu berupa anting. "Cukup bahagia Lisa," kata Nam, "santai aja, ini hanya sekedar hadiah biasa dariku sebab aku bahkan tak memberimu cincin pernikahan." Hati kecil Lisa berkata, kaku-kaku begini ternyata agak romantis juga orangnya. Nah, begitu Lisa masuk ke toilet memasang anting tersebut, tiba-tiba datang seorang gadis yang seolah mengikutinya dari luar. Cukup aneh gerak-geriknya, entah orang ini siapa. Ia terlihat keluar duluan. Nah, begitu Lisa juga sudah keluar toilet dan menuju ke kursi yang ditempati dengan Nam sebelumnya, Lisa heran kenapa Nam tiba-tiba menghilang. Anehnya, sebab gadis itu terlihat datang duduk di sana seolah sedang mengenang sesuatu. 실례했어요. Dengan segala keanehan pada gadis tersebut, ya wajar aja jika Lisa penasaran siapa dia sebenarnya. Tak lama, Nam juga baru muncul entah dari mana. Namun sudahlah, intinya Lisa sekarang sudah cukup bahagia dengan Nam. Gak usah mikir yang aneh-aneh lagi, ya kan? 하실 말씀이라도 쓰세요 화장실. 오늘 같이 Pada akhirnya, apa yang dinanti-nantikan Lisa selama ini akan terjadi juga. Jiwa maskulin Nam telah pecah, dan ini ya sah-sah saja selaku Pasutri. Ternyata Nam tak melakukan apa-apa di kamar Lisa. Ia hanya numpang tidur doang, padahal Lisa sudah berharap lebih. 꼴 넣냐? Tiba di suatu hari, Lisa heran orang yang pernah ia temui di toilet tiba-tiba datang ke cafe Yolo. Jujur aja, Lisa terkejut kenapa orang ini mengikutinya dari kemarin. Ia terlihat mengajak Lisa duduk berdua dan mulai memperkenalkan diri. Terdengar namanya ialah Lala, merupakan seorang produser dan CEO di salah satu perusahaan produksi. Lisa bertanya, "Dari mana kamu bisa tahu aku kerja di sini?" Kata Lala, "Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang aku mau mengajakmu kerjasama di perusahaan." Ternyata, si Lala ini pernah membaca salah satu naskah yang dibuat Lisa tentang asrama pelajar melalui Tuan Park. Dari situlah rasa penasaran Lala mulai tumbuh dan menemui Lisa untuk mengajaknya kerjasama sebab ada potensi yang ia lihat di sana. Meski ini sebuah peluang untuk Lisa, namun ia memberitahu jika sebenarnya dirinya sudah memutuskan berhenti nulis. 까지 찾아와 주셨는데. Saat pulang kerja di bus, Lisa akhirnya memberitahu Nam jika sesuatu terjadi padanya. Seorang CEO perusahaan produksi mendatangiku di kafe untuk mengajak kerjasama. Mendengar itu, Nam tak terlalu merespon apa-apa, ia hanya duduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Seperti biasa, setibanya di rumah, Lisa dan Nam tak pernah melewatkan pertandingan Arsenal. Perihal tawaran kerjasama tadi, Nam memberitahu Lisa jika seperti janjiku di awal, aku tak akan pernah menghalangimu dalam menemukan kebahagiaan, termasuk jika kamu ingin menerima tawaran dari CEO tersebut. 드라마라는 거 네?
지호 씨에게 하고 싶지 않습니다. 보지 않으셨으면 해서요. 알겠어요. Bahkan Nam menyuruh Lisa jikalau memang pernikahan ini menghambat dan merugikannya dalam mencapai suatu hal, maka jangan ragu untuk mengakhirinya. Kini beberapa hari telah berlalu setelah Lisa mempertimbangkan semuanya. Pada akhirnya ia memutuskan datang ke kantor Lala. Lisa akan menerima tawaran darinya. Hanya satu permintaan Lala ke Lisa, dia hanya ingin Lisa menulis sesuatu dengan ceritanya sendiri. Lisa tak bisa menjanjikan cerita itu akan jadi menarik atau tidak, namun ia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Lisa telah memutuskan berhenti dari Cafe Yolo sebab memang dari dulu inilah cita-cita besarnya, ya kan? Tak kalah kagetnya Lisa begitu Lala menawarinya biaya kontrak dengan nominal yang sangat tinggi. Kata Lala, tenang, sebab begitulah prinsip pada perusahaan kami, lakukanlah yang terbaik agar kamu bisa menggapai harapan-harapan tersebut. Dari sini, Lisa mulai tahu jika orang ini wajar aja jadi CEO sebab sangat humble dan dermawan orangnya. Nah, karena keakraban di antara mereka kian terbangun juga, Lala lanjut mengajak Lisa nongkrong di kedai. Lisa yang penasaran kenapa Lala belum menikah-nikah di umur segini. Dengan amat sopan, ia pun mulai menanyakan hal tersebut. 그냥 궁금해서요. 간단하신데 궁금했어요. 랑 같이 살았었어요. 사귀다가 아이가 생겼었어요. 못되면서 반대하기도 했고. 제가 괜히 Sementara Nam di apartemen sana tahu-taunya sudah gelisah kenapa Lisa belum pulang-pulang. Ditelepon juga tak diangkat. Saking fokusnya mendengar Lala menceritakan masa lalunya. Dan karena sudah cukup teler, Lala dan Lisa pun balik. Di tengah jalan saat Lisa singgah ke toilet, Lala yang nunggu di luar kebetulan sekali berpapasan dengan Nam yang sedang keluar mencari Lisa. 안녕. 여기 어떻게? 살아? 이 동네에? 경험이 없어가지고. 나중에 차나 한잔. Wah, apakah yang terjadi antara Lala dan Nam tadi? Namun mereka berdua pasti memiliki hubungan di masa lalu. Bisa melihat itu juga sama sekali tak berniat membocorkan pada Nam jika CEO yang memanggilnya kerjasama ialah gadis tersebut. Dalam rasa penasarannya, Lisa akan tetap merahasiakan itu sambil mencari tahu ada apa antara Nam dengan Lala sebenarnya. Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Meski ada kejanggalan dalam dirinya, namun di setiap harinya Lisa berusaha terlihat baik-baik aja. 잘 자. Nanti setelah Lisa merenungi baik-baik, merefleksi semua perkataan Nam di masa lalu dan menghubungkannya satu sama lain dengan ungkapan Lala di kedai, akhirnya Lisa menemukan benang merahnya bahwa si Lala itu adalah masa lalu Nam yang tak pernah ia ceritakan. Terus perempuan itulah yang merubah Nam jadi lelaki introvert seperti sekarang ini. 근데 전 비혼입니다. 아이가 생겼었어요. Dari sejak di bus saat Lisa memberitahu jika dirinya diajak kerjasama dengan seorang produser, sebenarnya Nam sudah tahu jika itu mantan tunangannya Lala, tapi Nam tetap merahasiakan agar supaya tak menghalangi Lisa dalam menulis. Itu sesuai janji Nam pada ibu Lisa dahulu. Namun mau bagaimana juga, sedalam apapun bangkai disembunyikan, lama-lama akan ketahuan juga, ya kan? Nah, setelah mengetahui siapa si Lala ini, jelas Lisa sudah merasa minder. Lisa merasa baiknya ini harus diutarakan juga sebelum menandatangani kontrak dari Lala. Lisa memberitahu Lala jika suaminya saat ini adalah Nam Sehe. 만날 뻔하셨다던 그럴 것 같아요. 만난다면 작가님 질문이 이게 사실은 났었어요. 저도 그날 우연히. 세희 씨가 Satu-satunya orang yang tahu betul mengenai masa lalu si Nam ialah teman sekantornya Galuh. 세상에 어떻게 부터 어디까지 이렇게 만나냐? Semuanya jadi serba salah di saat Nam telah berjanji tak akan membuat wanita menangis lagi, namun keadaanlah memaksanya agar tangisan itu akan datang kembali pada Lisa. Lala sendiri setelah mengetahui itu tak sepatutnya akan menyalahkan Lisa atau siapapun. Meski Lala telah menyimpan kekecewaan besar pada Nam dalam masa lalunya itu telah dihamili dan tak dinikahi berhubung kedua orang tua mereka berseberangan, Lala hanya memberitahu Lisa sepatah kata bahwa seorang dalam menjalin pernikahan harusnya ada cinta dan kasih sayang di dalamnya.
Di samping, Lala tak memberitahu juga jika dirinya telah menyumpahi Nam agar tak mendapat kebahagiaan setitik pun selama hidupnya. Tapi ya, mau bagaimana itu sudah masa lalu. Jujur aja, jika dilihat dari mimik dan responnya Lala, jelas ia masih menyimpan rasa pada Nam, mana itulah yang sebenarnya membuat Lisa semakin merasa serba salah ada di posisi ini. 제가 아는 거 걔는 비밀로 해주세요. 없으니까. Di suatu hari kita melihat Nam tiba-tiba ada di apotek dengan luka di tangannya. Setelah ditelusuri ternyata ini soal dendam lama. Ia habis menghajar Yong. Itu Ner yang hendak memperkaos Lisa dahulu. Nam menghajar Yong tanpa sepengetahuan Lisa. Setelah itu Nam terlihat datang ke kantor Lala untuk memberitahunya suatu hal. Di mana inilah pertemuan kedua mereka setelah 12 tahun. Lala telah sukses jadi seorang produser. 저기 남편인 거 영향이 있을까? 그래서 찾아온 거야? 12년 만에 만난 한다는 말하고 나한테도 나 고백. Tak menyangka ternyata rasa suka seorang perempuan bisa bertahan selama itu. Hingga sekarang Lala masih menginginkan Nam, namun ia sudah jadi kepunyaan orang lain. Atas terungkapnya semua masa lalu Nam dan si Lala, Lisa kini benar-benar makin ragu pada pernikahannya. Bahkan Lisa mulai meragukan perasaan Nam, apalagi hingga detik ini Nam tak pernah menyatakan cinta padanya. Lisa berpikir semua yang terjadi termasuk kemesraan itu hanyalah kebetulan dan obsesi semata, padahal Lisa tak tahu betapa besarnya perasaan Nam terhadapnya. Setiap hari Lisa terus berpikir sampai akhirnya ia akan mengambil keputusan serius di mana ia mau mengakhiri kontrak pernikahan mereka. 이제 우리 계약을 하면 좋겠어요. Cukup kaget Nam mendengar keputusan Lisa, tapi ya seperti yang kita tahu, Nam tak akan pernah mau menghalangi Lisa. Justru Nam berkata dirinya merasa senang Lisa bisa menulis lagi, Lisa akan mandiri secara finansial juga. Itulah janji Nam yang masih ia pegang teguh hingga sekarang. Ia tak akan pernah menghalangi Lisa dalam memilih jalan dan kebahagiaannya sendiri. 것 같아서요. 구할 수 있으니까요. 말 다행입니다. Sebelum menyepakati perceraian itu, Lisa memiliki satu pertanyaan penting ke Nam. 한 게 있어요. 결혼은 세희 씨는 결혼이 뭔지 수 있어요. Astaga, selama ini kita memang benar-benar salah menilai Nam. Ternyata dia orang yang sangat penyayang. Ia paham arti kehidupan, ia paham arti pernikahan, ia paham arti cinta. Pada prinsipnya Nam tak akan pernah mau membuat seorang menangis, biarlah dirinya yang terluka dan memikulnya sendiri. Namun apa Lisa telah bulat dengan keputusannya? Itulah mengapa tepat hari ini Nam datang ke orang tuanya memberitahu hal tersebut. Jelas mereka berdua kaget kenapa tiba-tiba ingin bercerai, kan? Nam memberitahu ayah ibunya itu karena kepribadian kami terlalu berbeda untuk hidup bersama. 아버지, 난 놈이니까 하나 좋아했는데 근데 그 사람이 들이 쟤 무시했으니까 으로 살아왔는지 아냐? Atas semua itu akhir-akhir ini Lisa kebanyakan nginap di rumah Soji. Pulang-pulang ia malah melihat Nam mabuk sempoyongan. Baru kali ini kita melihat Nam mabuk begitu. Itu artinya pikiran Nam benar-benar sudah kacau. Untung-untung ada sahabatnya Galuh. Nah, setelah membaringkan Nam di kamar, Galuh tak langsung pulang. Ternyata ia meminta Lisa membuatkannya secangkir kopi. Ternyata Galuh di sini ingin mengajak Lisa bicara serius. Sebagai satu-satunya orang terdekat Nam, satu-satunya orang yang mengetahui isi hati Nam selama ini, Galuh memberitahu Lisa perihal perceraian itu. Coba pikirkan kembali, coba renungkan bagaimana perasaan Nam terhadapmu selama ini. Sebagai makhluk paling peka, Lisa pun mulai melontarkan beberapa pertanyaan ke Galuh. Selama aku dengan Nam, aku sama sekali tak pernah melihatnya menangis. Apa kamu pernah melihatnya? Kata Galuh, iya, Nam itu hanyalah manusia biasa. Sambil berkaca-kaca Galuh menyampaikan itu. Sekali lagi Galuh memberitahu Lisa
tolong pikirkan baik-baik tentang keraguan padanya. Setelah itu Galuh pun pamit. Habis bercerita dengan Galuh, seakan hati Lisa mulai tersentuh. Ia baru tahu jika tangan Nam juga ternyata terluka. 마음들을 있을까? 세요. Terlihat hari ini Lisa sedang bertemu dengan ibunya Nam. Sepenuh hati beliau ingin memperjelas sekalian, ingin memberitahu Lisa jika pernikahan memang seperti itu, nak. Pernikahan itu suci. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Kalau masih bisa saling memaafkan, ayo maafkan. Semua cobaan mengandung hikmah yang besar jika kita pandai-pandai musahabah diri. Perceraian bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Si ibu juga memberitahu Lisa jika memang sulit mengetahui pikiran Nam, namun percayalah dia orang yang sangat bertanggung jawab. 사랑이 더 깊어질수록 혼란이 커졌어요. Sampai di suatu hari, pulang-pulang Nam malah melihat Lisa sudah mengemas barang-barangnya. Lisa benar-benar akan mengakhiri pernikahan ini. 뭐 하셨습니까? 우선은 떠나려고요. 네, 하는 길을 찾으셔서 다행입니다. 그럼 이제 파기할까요? 원하신다면. 한 장씩의 우리 계약 끝이 났네요. 가보겠습니다. 네, 수를 빌어요. 네. Kini Lisa benar-benar telah pergi. Di belakang Nam hanya bisa pura-pura tegar, padahal hatinya remuk. 다시 아가씨 없다. 반복하고 바보가 되돌아오는 Kini Nam dan Lisa benar-benar tak pernah ketemu lagi. Mereka berdua telah sepakat untuk mengakhiri pernikahannya yang memang dari awal hanyalah pernikahan palsu. Meski demikian, tak dipungkiri, setelah kepergian Lisa, di belakang Nam hanya bisa berteman dengan air mata dan kerinduan seorang diri. Saking tidak bisanya Nam merefleksi kisah-kisahnya dahulu dengan Lisa di tempat ini, bahkan dia berencana menjual rumah ini dan mencari tempat baru di luar sana. Beberapa bulan telah berlalu, tak munafik kerinduan Lisa yang sudah cukup berat. Dia pun memutuskan kembali ke Seoul setelah bepergian kemana-mana menghibur diri. Lisa datang ke rumah Nam untuk menemuinya. Tahu-tahu Nam benar-benar telah pindah. Rumah ini sekarang dihuni oleh sepasang suami istri. Pada akhirnya Lisa kebingungan sendiri harus mencari Nam di mana. Nomor Nam juga sudah tak dapat dihubungi. Lisa terus berjalan sambil tertatih. Lisa sadar hal paling menyakitkan ialah ketika kita sedang mencari seseorang namun ternyata sudah tiada entah kemana. Dan karena sudah capek mencari, Lisa pun naik ke salah satu rumah atap. Rencananya akan pindah di tempat ini dan akan fokus menulis. Berselang lama Lisa ditelepon sahabatnya Soji. Lisa diberitahu jika ada seseorang yang baru pindah ke kamar atap tersebut. Begitu Lisa datang mengecek, ternyata itu Nam. Lisa menemuinya sedang berbaring dengan Kitty di dalam. Perlahan Lisa datang berbaring di samping Nam. Lisa menghelai rambutnya, meresapi hembusan nafasnya. Tak berselang lama Nam juga terbangun dan langsung mengutarakan semua kerinduan yang ia pikul selama ini. Awalnya sih Nam mengira ini hanyalah sebuah mimpi indah. Nanti di pagi hari ia baru sadar jika semalam ternyata bukan mimpi. Pula tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. 아침 먹자. Lisa dan Nam akhirnya rujuk kembali atas banyaknya cobaan dan keresahan di dalam pernikahan kontrak mereka. Namun pada akhirnya itulah yang menyadarkan mereka berdua bahwa diri ini amat dalam saling mencintai dan tak akan mampu dipisahkan kecuali maut. Kini telah usai. Silusur kembali dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Luwu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe,
Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.